Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karantina pertanian, beliau mengatakan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama, penyakit kuku mulut yang terkena di hewan seperti sapi itu tidak menjangkiti manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengolahan hewan sapi tersebut, setelah nanti diterima oleh Bapak Ibu sekalian untuk diolah, yang selama hari ini kita langsung bersihkan. Jadi menurut beliau, begitu hewan kurban diterima, ya, sebelum dicuci, direbus terlebih dahulu di air mendidih selama 30 menit. Ya, selama 30 menit. Setelah direbus, kemudian dicuci. Seperti biasanya Bapak Ibu menerima daging segar, dicuci, kemudian diolah seperti biasanya. Ya. Ya, diiris atau dipotong, ya, seperti biasanya untuk diolah. Jadi sebelum dicuci, direbus terlebih dahulu selama waktu 30 menit di air mendidih. Kemudian yang ketiga, untuk yang belum langsung diolah, ketika dimasukkan ke dalam plastik kemasan, ketika daging itu dipakai, ya, atau diolah, maka plastik tersebut, ya, dari bungkusan dari daging jangan dibuang terlebih dahulu, ya, direndam di air deterjen, direndam. Setelah direndam, kemudian ya dibuang plastiknya. Jadi jangan dibuang saja begitu, tapi direndam di air yang bercampur dengan deterjen untuk tidak menjangkiti hewan-hewan yang lain. Kemudian untuk mencucinya, jangan di air yang mengalir, ya, jangan di air yang mengalir. Jadi hewan kurban atau sapi atau kambing yang akan disembelih, setelah pemeriksaan dokter hewan di kantor camat semalam, dinyatakan hewan kurban kita bebas dari penyakit PMK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk panitia kerja, karena hari ini kita menyembelih 4 hewan kurban, kami sebutkan Bapak Kasyanto, Ajahari, Idris, Darman, Roma, Bulan, Anto, Surat, Iskandar, Suwarno, Suparman, Bapak Aswinsani, Samsul, Sa'ban, dan saya sendiri. Kemudian yang tidak disebutkan, bagi warga jamaah untuk sama-sama kita berjibaku untuk saling membantu memotong hewan kurban tersebut. Maka kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id dengan khatib Bapak Helmi Yusda. Baik, dengan imam saya sendiri. Untuk dipersilahkan menyusun shaf. Sebelumnya mereka berada pada tanggal 9 kemarin, berada di Arafah. Karena kata Nabi, Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Di Arafah itu tak bisa diwakilkan. Kalau ada calon haji yang sakit, dia dibawa ke sana dengan ambulans atau alat kendaraan lainnya. Dia harus berada di Arafah itu, walau sedetik. Lalu mereka berangkat ke Muzdalifah mengambil batu, kemudian lewat tengah malam menuju Mina. Sekarang ada yang masih dalam perjalanan, ada yang sudah sampai ke Mina, bahkan sudah ada yang sedang melontar Jumrah Aqabah.
untuk memasuki masjid karena kita akan menghitung jumlah infak kita pada hari ini. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk dimulainya pemotongan hewan kurban yang pertama itu kita mulai pada pukul 8:30. Ya, 8:30 sudah kita mulai untuk dipotong hewan kurban yang